Ya. Ini mejanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa bi salasatin, illa fi shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bih aw waladun saleh yad'u lah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada panitia seminar nasional multidisiplin ilmu hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh Syariah Community. Ya, khususnya terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Kiram Ustadz Khalifur Rahman MPD. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk sharing terkait dengan my last research, ya, penelitian terakhir saya. Ini sederhana, simple, ya, tetapi ini sangat penting. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa, setiap manusia itu pasti akan, ya, mengalami maut atau meninggal dunia. Sehingga ketika seseorang meninggal dunia, maka harus dimuliakan sehingga muncul pemulasaraan jenazah. Nah, ketika kita bicara tentang orang yang meninggal dunia, maka mau tidak mau sekarang kita harus bicara tentang bagaimana pemakaman, ya, bagaimana, ya, dari yang namanya mayat yang sudah meninggal kemudian dikuburkan di pekuburan atau di kuburan atau di pemakaman, ya. Tetapi kemudian dengan, ya, perubahan zaman, ya, dan juga bisnis syariah termasuk di dalamnya, gitu ya, sehingga kemudian saya tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana sebenarnya pengembangan dari bisnis pemakaman, tentu saja berbasis syariah. Jadi penelitian ini menganalisis model bisnis pemakaman ada dua. Yang pertama adalah di San Diego Hills, ya, di Karawang sana, kemudian satu lagi di Al-Azhar Memorial Garden, ya, dalam tinjauan ekonomi syariah. Artinya melihat bagaimana gap yang terjadi, ya, setelah kita melakukan observasi, interview, dan juga mengkaji sebenarnya bagaimana sih model pengembangan bisnis pemakaman berbasis syariah, ya. Tentu saja penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, ya, bagi perusahaan pemakaman syariah, ya. Jadi karena tadi saat ini sudah banyak, ya, dulu kalau kita naik tol, kita menggunakan tol itu sampai arah Bandung, kita menemukan ada Firdaus Memorial Park, ya, di sebelah kanan, gitu ya. Sementara kalau di Al-Azhar Memorial Garden ini di wilayah masih di Karawang, dekat dengan San Diego Hills, ya. Jadi diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi, ya, bagi perusahaan pemakaman syariah dalam meningkatkan kinerja bisnis, kemudian juga daya saing serta standar layanan agar sesuai dengan harapan pelanggan, tentu saja yang muslim. Nah, latar belakang masalah di sini dari kenapa sih kami melakukan penelitian ini, karena memang faktanya bahwa ekspansi sektor pemakaman di Indonesia ini, ya, mendorong berbagai istilahnya itu pihak untuk menjadikannya sebagai, ya, ansih dalam tanda petik itu bisnis, ya, terlepas dari bahwa di sana memang menjadi sebuah kewajiban, ya. Kenapa? Karena memang lonjakan dari permintaan untuk layanan pemakaman ini ternyata, ya, menjadi sebuah tren terutama di perkotaan, ya, di tengah keterbatasan lahan, kemudian juga misalnya itu jasa, ya, untuk pengurusan ketika seseorang meninggal dunia itu menjadi juga satu alasan utama kenapa perkembangan dari bisnis pemakaman syariah itu berkembang. Termasuk di Bogor sini sudah saya lihat ada sekitar tiga perusahaan yang mengembangkan dari pemakaman syariah di Jabodetabek, ya, utamanya tadi di wilayah Karawang, kemudian Bandung, kemudian arah-arah yang cukup besar lah wilayahnya. Nah, selain itu,
Jadi tren dari bisnis pemakaman syariah juga memang adanya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang telah meningkatkan daya beli individu, ya, yang mengarah pada peningkatan pengeluaran untuk layanan pemakaman di masyarakat. Ini terjadi juga data di tahun 2023. Nah, faktornya tentu saja proses transisi demografis, ya, dari persentase individu lanjut usia yang lebih tinggi. Artinya kan berarti ke depan itu semakin lama ya orang tua akan semakin banyak dan banyak yang meninggal dunia gitu ya. Kemudian juga pergeseran sikap masyarakat terhadap kematian dan pemakaman. Kita tahu bersama sekarang itu yang namanya anak muda itu sudah tidak takut dengan kuburan gitu ya. Kenapa? Karena pemakaman atau kuburan sekarang itu sudah ditanami dengan bunga-bunga yang indah, jalannya juga bagus ya. Nah, kemudian juga diharapkan ya di kuburan itu bukan sesuatu yang menyeramkan tapi indah, bahkan ya faktanya itu beberapa tempat sekarang beberapa kuburan itu menjadi tempat untuk nongkrong dan lain sebagainya. Itu sebuah fakta termasuk pertumbuhan dari kelas menengah yang ada di Indonesia. Nah, dampaknya dampak pada sektor pemakaman tentu saja peningkatan permintaan layanan pemakaman, juga permintaan layanan pemakaman yang lebih personal dan beragam ya. Kalau kita lihat misalnya nanti di beberapa perusahaan ya untuk pemakaman ini ternyata ya memang kita nyaman gitu ketika ke sana gitu ya. Nah, tetapi kemudian ketika kita survei ke dua tempat itu, yang pertama adalah di San Diego Hills ya. Kemarin kita survei, kemudian juga di Al-Azhar Memorial Garden itu ternyata ya cukup mahal ya, dari 136 juta hingga 460 juta, bahkan kalau yang family itu sampai 1 miliar gitu ya. Nah, ini jadi sebuah permasalahan. Ada permasalahan lainnya juga di sana. Saya rajuk dari awal itu bahwa terdapat masalah upah yang rendah untuk pekerja lepas sempat menjadi berita ya. Kita tahu kemarin sempat di San Diego Hills sempat beberapa karyawan itu melakukan ya demonstrasi, artinya mengajukan untuk karena biaya itu rendah gitu ya. Nah, berarti di sini ya kenapa? Karena kan biasa sekarang menggunakan outsourcing juga. Nah, berarti kemudian permasalahan yang teridentifikasi itu mulai dari harga yang tinggi ya, harga makam mewah ini mencapai tadi 136 hingga 460 juta per paket ya. Kalau itu yang 136 juta itu hanya kotak kecil ya, satu kotak itu mungkin tidak lebih dari 2 kali 3 gitu ya, kemudian berjajar, tidak boleh ada pagar dan sebagainya gitu. Itu yang paling ini ya. Nah, di situ kan berarti ada juga kesenjangan sosial di mana kegelisahan masyarakat mengenai harga makam yang tidak terjangkau dan kesulitan mendapatkan makam yang layak. Selain itu juga teridentifikasi juga di perusahaan pemakamannya ada tadi upah yang rendah serta ya inovasi. Mereka memang melakukan pendekatan baru ya, misalnya San Diego Hills mereka tuh menawarkan untuk misalnya pendekatan pemakaman yang lebih ya, kalau kita datang ke sana memang nyaman gitu ya, nyaman, segar, kemudian juga kita untuk istirahat juga santai, bahkan mungkin orang itu untuk merenung dan sebagainya itu sangat sangat nyaman gitu ya. Nah, ini sebuah faktanya gitu ya. Nah, kemudian tadi jadi penelitian kami itu di dua ini. Pertama adalah San Diego Hills Memorial Park sebagai pelopor dalam bisnis pemakaman yang sangat lengkap ya, tapi dia bukan berasal dari tanah wakaf, tapi memang dia murni perusahaan bisnis yang dikembangkan ya. Artinya nanti yang paling ujung ya di Mercy blok Mercy itu untuk orang muslim itu paling ujung itu ya, ada musolanya. Kemarin ketika kita interview kenapa di ujung ya, karena katanya kalau umpamanya di depan itu nanti akan menghadap dengan misalnya pemakaman-pemakaman yang bergaya Eropa yang banyak patungnya, kemudian mungkin yang ada pemakaman yang Chinese gitu ya, yang non muslim dan sebagainya, sehingga kemudian yang muslim alasan mereka tuh diletakkan di yang paling ujung kalau kita ke San Diego Hills Memorial Park. Nah, sementara kalau Al-Azhar Memorial Garden ini konsepnya juga sebenarnya hampir sama ya, tetapi mereka khusus muslim dengan fasilitas yang lengkap dan tanahnya juga tanah nanti menjadi sertifikat hak milik ya, SHM, jadi bukan tanah wakaf. Nah, ini dari objek penelitian yang kami lakukan. Nah, model bisnis pemakamannya yang berjalan di sana itu dari strategi operasional, kemudian juga strategi pemasaran, kemudian juga strategi keuangan hingga model bisnis sosial ramah lingkungan. Ya, misalnya dari beberapa interview menyebutkan bahwa sebenarnya di awalnya San Diego Hills itu sebenarnya dia itu adalah perumahan gitu ya. Karena kalau kita masuk itu kan pintu gerbang yang kiri kanan itu memang khas dari perumahan-perumahan
segmen elit lah gitu ya. Tapi mungkin karena keadaannya, lokasi dan sebagainya, mungkin kayaknya lebih untung nih kalau bisnisnya kita rubah dengan bisnis pemakaman. Kemudian di Al-Azhar Memorial Garden juga itu kan mohon maaf nih ya, di Karawang Timur itu kan panas sekali gitu ya. Panas ketika saya kesana juga panas, tapi kemudian ditanami dengan pohon-pohon yang besar, kemudian juga ada gazebo gitu ya, ada tempat untuk makannya, istirahatnya, toiletnya bersih dan lain sebagainya. Itu menjadi ya satu magnet tersendiri bagi orang yang ingin dimakamkan di sana. Karena biasanya kalau yang dimakamkan itu kan sebenarnya bukan yang orang yang meninggal, tapi orang yang ditinggalkan gitu ya. Jadi ketika promosi mereka ya, ketika mereka membeli ini sebenarnya bukan untuk orang yang meninggal, tapi untuk orang yang hidup, untuk berziarah secara nyaman, ya mungkin tidak macet, kemudian tidak sempit-sempitan, kemudian mereka bisa bawa keluarga. Kalau nanti yang ada yang kelas block family itu mereka ada gazebo-nya, bisa istirahat di situ dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana bisnis pemakaman ini ketika kita kaitkan dengan teori etika bisnis syariah, terutama nanti bicara tentang misalnya kejujuran ya. Jadi model kejujuran dalam berdagang gitu kan ya, katakan dekat at-tajirus shadiq ya, atau at-tajiru as-sadiq atau as-saduq ma'a syuhada wan nabiyyin wasiddiqin fil jannah. Ini konsep dari etika bisnis dalam syariah. Kemudian keadilan juga mengembalikan hak kepada pemiliknya. Ini ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan ketika bisnis pemakaman syariah. Misalnya ketika ada yang membeli kemudian ternyata belum dipakai, belum meninggal, kemudian akhirnya dijual lagi, itu juga terjadi. Selain itu juga ada kepercayaan ya. Jadi ada semacam tren ketika dikuburkan di sana itu kayaknya keren gitu di San Diego Hills misalnya gitu, atau mungkin di Al-Azhar Memorial Garden, atau mungkin juga Firdaus Memorial Park gitu ya, dan yang lainnya sekarang cukup banyak ya, mereka sudah mulai berkembang. Nah, kemudian ini temuan kami ketika melihat dari bisnis pemakaman. Yang pertama ada di San Diego Hills Memorial Park. Di sana pengembangan konsep Memorial Parknya, kemudian penerapan konsep yang di Indonesia, visi dan desainnya. Ya kalau kita ke sana memang kalau saya ini ya nyaman gitu ya, tenang gitu kayaknya gitu ya. Konsep eksklusif, komitmen terhadap alam dan kehidupan, termasuk juga pengalaman yang unik bagi penziarah gitu ya. Kalau kita kadang ke pemakaman umum itu kan udah kadang sempit-sempitan, apalagi kalau Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri dan sebagainya gitu. Kalau ini kita nyaman, jalannya bagus, kemudian juga ada tempat untuk istirahatnya dan lain sebagainya. Ya sementara di Al-Azhar Memorial Garden ini juga sama, karena di sini mereka fokus kepada memang hanya Muslim gitu ya, sehingga nuansa dari sisi keislamannya itu betul-betul memang luar biasa gitu ya, sehingga sangat mungkin bagi kita untuk kita mungkin bisa mengembangkan mulai dari tempat ibadahnya, bahkan layanannya itu sebenarnya dari awal, dari seseorang itu meninggal, ambulansnya, memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai dikuburkan itu tersedia. Nah, kemudian terakhir ya terkait dengan pandangan ekonomi syariah terhadap tadi pemakaman berbasis syariah, maka pertama kita lihat dari konsep kuncinya dulu, bahwa sebenarnya ini kan pemakaman itu kan sebenarnya tanggung jawab negara gitu ya. Nah, tetapi ternyata kan negara juga mungkin satu sisi juga banyak keperluan yang lainnya, walaupun di setiap pemerintah daerah selalu ada dinas, biasa itu taman dan pemakaman gitu ya. Nah, tapi beberapa tadi orang yang ingin lebih eksklusif, lebih private gitu, memilih biasanya itu yang memang pemakamannya itu yang mungkin dianggap lebih bergengsi lah gitu ya. Kemudian juga pemakaman muslim dan non muslim ini juga tadi, walaupun di San Diego Hills itu mereka di depan gitu, itu ada Chinese, ada Eropa gitu, non muslim dan sebagainya, tapi kemudian dipisahkan ini khusus untuk muslim. Layanan tambahan ini cukup banyak sekali dan menarik. Tadi salah satunya adalah pengalaman berziarah yang unik gitu ya, sehingga ya nyaman gitu berziarah gitu ya. Nah, kemudian juga kerjasama pemerintah dan swasta ini juga penting. Nah, pemahaman seharusnya ya memang harusnya kan tadi dikelola oleh dinas terkait gitu ya, selama akadnya itu syar'i, bisnis jual beli tanah pemakamannya, jasa perawatannya yang diperbolehkan. Dan jangan lupa harus memisahkan, ya ada pemisahan untuk peziarah melakukan doa dengan nyaman. Ini kan tadi kalau yang mohon maaf nih ya, di San Diego itu ketika kita yang ngambil 136 juta itu, dia ya sempit-sempitan gitu, tempat duduknya pun nggak ada gitu ya, hanya di depannya saja sedikit. Nah gitu. Tapi kalau yang kelasnya yang mungkin sekitar 300, 500
500 sampai 1 M itu ya memang cukup mewah lah, nyaman gitu ya. Nah, selain itu harga yang lebih tinggi itu diperbolehkan dalam Islam tentu saja dengan alasan operasional dan harga tanah, namun harus tetap ada opsi terjangkau. Misalnya di sana ada wakaf yang memang untuk apa? Misalnya fakir miskin, duafa, misalnya seperti itu. Tapi di dua ini tidak ada sih ya. Ada yang ada, kalau yang ada itu yang satu lagi di Firdaus Memorial Park itu ada, itu pun biasa itu di ujung. Nah, selain itu ada layanan tambahan seperti kenyamanan, perawatan, juga menjadi nilai. Kenapa? Karena mereka rumputnya itu ditata, tamannya ditata, tempat untuk ziarahnya juga ditata. Jadi itu sudah masuk include dari harga itu dan seumur hidup gitu ya. Jadi selamanya gitu. Nah, ini kerjasama juga penting kalau menurut saya terkait dengan bagaimana sebenarnya pemahaman terhadap bisnis dari pemakaman syariah ini. Dan terakhir, jadi nggak sempat ini kan ya. Terakhir bahwa kesimpulan dari penelitian kami ini adalah yang pertama bahwa baik San Diego Hills Memorial Park ataupun Al-Azhar Memorial Garden itu memiliki kesamaan dalam menawarkan solusi khususnya bagi masyarakat menengah ke atas gitu ya dalam kebutuhan pemakaman. Ya, kalau San Diego Hills lebih menekan pada desain inovatif, fasilitas yang modern dan menciptakan lingkungan yang estetis dan nyaman, sedangkan Al-Azhar lebih kepada, karena itu di bawah lembaga Yayasan Pendidikan Al-Azhar Jakarta, sehingga fokus kepada memang komunitas muslim dengan ornamen, kemudian juga layanan yang syariah. Nah, kedua narasumber, beberapa narasumber yang kami lakukan juga itu membolehkan untuk bisnis dari pemakaman selama menggunakan prinsip syariah, tetapi harus ada perbedaan lebih detail termasuk terhadap istilahnya itu kenyamanan, tadi kejujuran dan juga akad-akad yang harus sesuai dengan syariah. Terakhir, pengembangan dari bisnis pemakaman syariah ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim ya dengan menyediakan fasilitas pemakaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi di sana juga model bisnis pemakaman syariah juga mengintegrasikan antara etika, kemudian hukum, kemudian manajemen yang berlandaskan syariah serta memperhatikan juga konsumen ataupun customer agar selaras dengan aturan-aturan dari syariat Islam. Akhirnya kesimpulan secara umum adalah bahwa pemakaman atau bisnis pemakaman muslim yang menjadi tren saat ini ya di banyak kota besar itu menjadi satu entitas bisnis baru yang memang secara syar'i itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat tentu saja akadnya, kemudian juga kepemilikannya, perpindahannya, layanannya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.